Gua adalah orang yang mentaati peraturan. Alasan gua membayar pajak yaitu sebenarnya biar gak melanggar peraturan aja gitu. Ya karena kalau gak ada aturan yang mewajibkan gua untuk bayar pajak, ya ngapain gua bayar pajak? Atas alasan apa gua harus bayar pajak dengan sukarela anjir? Apa program pemerintah? Layanan masyarakat, bro. Kita bahkan gak tinggal di Jerman. But anyway, gua meyakini kalau peraturan itu dibuat demi kebaikan kita sendiri. Kayak di Alaska. Bayangin lu adalah seorang tukang cukur di Alaska, tapi setiap musim kawin kanguru di Alaska, maka kanguru jantan akan pergi ke barbershop untuk mencukur rambutnya agar rambut mereka terlihat seperti Dot and the Kangaroo. Man, what the fuck is this animation? Ini Furika. Tapi permasalahannya adalah kanguru gak punya uang. Makanya mereka seringkali cukur rambut secara gratis di Alaska. Dan ini tentu saja merugikan semua pencukur rambut di Alaska. No! Oleh karena itu, pemerintah Alaska menetapkan aturan di mana kanguru itu tidak boleh masuk ke barbershop. Damn, ini beneran BTW. Dan peraturan yang hampir sama bisa kita lihat di Switzerland. Jadi orang-orang di Switzerland itu sangat menyukai ketenangan. Mereka tuh gak suka diganggu, terutama di atas jam 10 malam. Jadi, kalau lu kebelet di atas jam 10 malam terus lu ke toilet, di saat tetangga lu mendengar suara flash dari toilet itu, mereka bakal telepon polisi. Lu bakal menjadi seorang kriminal karena kencing di jam 10 malam. Jadi kalau kalian pengen kencing di Switzerland setelah jam 10 malam, kalian harus pakai botol air biar aman. Tapi gimana bang kalau mau beraknya? I don't know, mungkin pegang batu sampai pagi. Sungguh tempatnya bagus dan betapa baiknya pemerintah negara sana memperhatikan rakyatnya agar hidup dengan tenang. Damn. But anyway, ada nggak sih peraturan yang dibuat untuk membungkam, untuk menakut-nakuti, bahkan membatasi demokrasi dan hak bersuara? Keselak. KWP. Tapi ya, ngomongin peraturan, kita sebenarnya hidup dengan beberapa peraturan tidak tertulis. Dan tujuan dari peraturan tidak tertulis ini adalah untuk menghentikan kita dari perbuatan yang mempermalukan diri kita sendiri. Dan salah satunya, jangan sok tahu. Bro, kemarin ada pernyataan dari seorang dokter, GERD gak bikin sakit jantung. Udah itu aja deh. Keren banget udah. Alright, understandable. Lu dokter, lu belajar bertahun-tahun, tentunya lu lebih paham daripada gua. Ya mau gimana, gua cuma mas-mas IT men. Lu tanya jantung ke gua cuma taunya jantung berdetak, memompa darah, udah itu. Ada mas-mas random mengajari dokter jantung cara kerja jantung. Dok, belajar lagi deh dok. GERD tidak bikin sakit jantung. GERD gak bisa bikin mati jantung. Saya ulangin ya. GERD tidak bikin sakit jantung. GERD gak bikin sakit jantung. Seorang dokter spesialis belajar bertahun-tahun di bidang tersebut yang bahkan sudah pernah menangani pasien dikatain on, bodoh, disuruh belajar lagi sama orang yang kayaknya gak pernah belajar ilmu kedokteran. Lu tahu gak sih, ini tuh kayak lu lagi ngajarin burung gimana caranya terbang gitu. Kayak, bro, lu bahkan gak bisa terbang, ngapain lu ngajarin burung anjir? Orang-orang kayak gini secara gak langsung itu tuh cosplay pemerintah, tau gak? Diingetin sama ahli, hati-hati ya nanti deforestasi. Lah, sawit kan pohon. Nah, auranya sama kayak orang kayak gini. Sifat pemimpin tuh cerminan dari rakyatnya, beneran loh ya. Kalau kita ngasih tahu sebagai orang biasa, pasti alasannya kayak, halah, emangnya lu dokter gitu kan. Ya udah, it's okay gitu. Gue cuma mas-mas IT biasa gitu kan. Ya mungkin mereka akan mendengarkan jika dikasih tahu oleh seorang dokter. Dikasih tahu dokter masih ngeyel, anak kon. At this point mau dikasih tahu siapapun juga gue yakin gak bakal masuk anjir. Buat apa kita punya dokter kalau orang-orang pada kayak gini? Fungsi dokter for what? Orang Indonesia tuh dengan gampang menyimpulkan sesuatu berdasarkan perasaan atau apa yang ingin mereka yakini. Dan ini menjadi alasan kenapa banyak masyarakat kita tuh lebih percaya dukun daripada dokter. Look at this shit man. Lu percaya sama beginian anjir, gua sih. Get a job bro, holy shit, kayak main begituan bisa dapat Alphard kali ya. Jadi apakah GERD bisa bikin sakit jantung? Enggak. Ya, tahu dari mana bang? Lu dokter bukan? Enggak, bodo amat. Gua nggak suka mempersulit hidup. Kalau ada dokter bilang enggak, ya udah enggak anjir. Nggak usah dipersulit anjir sebenarnya. Atau kalau kalian pengen penjelasan lebih lanjut ya Google it, baca artikel atau jurnal-jurnal ilmiah. Ya gua sih gak mau ya, karena
karena kalkulus gue C. Tapi kan bang, kalau GERD itu dadanya rasanya sakit banget. Oh tidak, itu artinya serangan jantung. Enggak lah, belum tentu guys. Sakit di dada itu gak selalu sakit jantung bang. Salah satu saran terbaik yang bisa gue berikan kalau kalian sakit kenapa-napa, ya pergi ke dokter. Fungsi dokter buat itu anjir. Kita tuh sebenarnya jangan self-diagnose anjir, karena kita gak punya pengetahuan untuk melakukan itu men. Kita stupid. Dulu waktu gue lagi kerja, gue dipanggil dari belakang gitu kan, Pin, ikut gak makan siang? Ya bang, bentar bang gitu kan gue jawab. Nah pas gue mau nengok ke belakang, oh si, no, leher gue gak bisa kena. Nah, dan enggak ya, ini bukan leher sakit kalau nengok, bukan gara-gara salah tidur, enggak, ini beda lagi. Boro-boro nengok, leher gua gak bisa nengok. Gua jadi VTuber. Gua panik banget waktu itu, gila. Gua nggak tahu kenapa leher gua ini kan. Teman gua nyaranin, Pin, sekalian ke mall ada tukang urut. Hah? Bro ngajak gua ke tukang urut kayak mau jalan-jalan anjir. Lagi gua pernah lihat tukang urut di sosmed. Gak mau. Gua masih mau hidup. Dan karena gua makin panik, pikiran gua udah ngebayangin yang kagak-kagak anjir. Gue mikirnya amit-amit gue stroke. Apalagi yang bisa gue pikirin gitu kan. Bahkan Stephen Hawking muncul di kepala gue. Pengen tampak ada baik. Abis itu sorenya gue langsung ke dokter. Tolong, aku stroke. Apa? Abis itu gue langsung ditanyain gitu kan, diperiksa. Nah setelah semua itu selesai, apa kata dokternya? Oke, jadi buat Mas Kevin. Iya dok, kenapa dok? Sehari-hari kamu kerja ngoding ya, duduk 15 jam di kursi. Punya otak gak Vin? Enggak, dokternya gak bilang gitu. Cuma tapi intinya leher gue gak bisa nengok tuh gara-gara ototnya tegang gitu kan. Ya gue duduk terus gak gerak-gerak, stres. Ya pikir aja gitu kan. Nah abis itu gue tuh dikasih balsem, disuruh tidur. Dan pas gue bangun tidur itu rasanya seger banget. Dan leher gue bisa gerak-gerak lagi. Leher gue normal lagi. Nah, jadi makanya gue mungkin ngerti gitu kenapa kalian langsung menyimpulkan kalau sakit dada tuh sakit jantung gitu kan ya. Ya mungkin karena kalian panik. Dan sakit jantung mungkin satu-satunya istilah yang pernah kalian dengar. Karena mana tahu kalian istilah medis yang lain gitu kan. Makanya karena kita gak tahu, kita tanya dokter. Dan jangan ngeyel kalau dikasih tahu. Dan yang terakhir karena gue udah capek banget nanggapin komen kayak, Bang, kok thumbnailnya ganti? Bang, sampai ada yang ngepost, ya ampun. Aik, jadi di YouTube itu ada fitur buat milihin thumbnail gitu kan. Kira-kira mana nih thumbnail dan judul video yang memiliki watch time share yang paling bagus. Jadi ya udah, gue tinggal masukin thumbnailnya, kasih judul YouTube. Abis itu YouTube tinggal ngelakuin tes selama sejam gitu kan. Nah baru abis itu thumbnailnya di set, udah tamat gitu. Makanya kalau udah sejam, kalian tuh gak bakal lihat thumbnail gue ganti-ganti lagi karena tamat udah. Jadi bukan karena gue takut pemerintah ya. Ngapain gue takut pemerintah?